Muncul praduga, semacam tanda kutip operasi gelap kekuasaan. Apa maksudnya? Proses peradilan yang berjalan di dalam miniatur sosial yang namanya pengadilan itu, lembaga dominus litis, lembaga penuntutan yang merepresentasi negara sering dipandang melakukan misjudgment by official atau error in judgment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan FW Legal Voice. Pendengar FW Legal Voice, pemirsa FW Legal Voice yang saya sangat hormati. Saya teringat pernah membuat buku tentang tindak pidana korporasi sekitar tahun 2020. Waktu itu tidak terlalu booming. Tetapi di dalam esensi buku ini ada sebuah riset kecil yang saya cermati. Ada persepsi ruang pengadilan seringkali muncul praduga, semacam tanda kutip operasi gelap kekuasaan. Apa maksudnya? Proses peradilan yang berjalan di dalam miniatur sosial yang namanya pengadilan itu, lembaga dominus litis, lembaga penuntutan yang merepresentasi negara sering dipandang melakukan misjudgment by official atau error in judgment. Ini kadangkala kesalahan atau dugaan proses penegakan hukum sampai penuntutannya menimbulkan pertanyaan publik. Ya, apa sesungguhnya yang terjadi? Kenapa penuntutan itu terkesan ada semacam politisasi hukum yang sering dialamatkan kepada lembaga ini? Nah, kadangkala tolok ukur atau parameter dari sebuah lembaga penuntutan dalam konteks seseorang dituduh melakukan kejahatan, penyimpangan jabatan, ya, tapi di sisi lain dipandang itu mendukung prinsip-prinsip ekonomi, prinsip-prinsip kemanfaatan, prinsip-prinsip good corporate government, ya. Ini ada semacam pertemuan, kalau tidak boleh saya katakan persitegangan antara analisis ekonomi dan analisis hukum, di mana ada semacam rational choice bahwa apa yang dilakukan itu dalam prinsip homo economicus, prinsip meningkatkan, memaksimalisasi, merasionalisasi kebijakan-kebijakan ekonomi. Pasti ada aspek nilai, ya, ada aspek efisiensi, termasuk efisiensi Pareto, ya, atau yang dikenal Pareto efisiensi, termasuk ruang-ruang optimalisasi kebijakan dan potensi ekonomi. Namun di sisi lain, ya, dihadapkan kepada kebijakan penuntutan hukum. Bagaimana membaca situasi semacam ini agar tuduhan atau sentimen negatif terhadap proses pra-peradilan, proses penegakan hukum, utamanya kasus-kasus tindak pidana korupsi yang berhadapan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan hukum. Ada aspek utility, ya, atau expected utility, harapan kemanfaatan dari sebuah kebijakan. Ada expected cost benefit. Ya, disinilah yang kemudian memunculkan risiko. Nah, hemat saya dalam role model lembaga penuntutan yang modern atau dominus litis yang modern, kewenangan negara melalui lembaga penuntutan sebaiknya mengoptimalkan beberapa littering case atau filtering case, ya. Beberapa kasus yang bisa jadi literasi, tentunya ini bisa merupakan filter, upaya sifatnya yang bisa mengesampingkan perkara yang perlu diperluas dalam situasi seperti sekarang ini dan dimanfaatkan secara cermat. Misalnya, penghentian penuntutan dengan alasan kepentingan hukum, bukan perkara pidana atau perkaranya ditutup demi kepentingan hukum, dan penghentian penuntutan karena kepentingan umum atau deponering atau subponering perkara. Kewenangan negara melalui lembaga penuntutan seperti ini untuk menyelesaikan perkara juga perlu diperluas, ya, sehingga bisa meliputi ada beberapa konsep. Pertama, simple drop, ya, kalau perkaranya sepele atau trivial case, ya, maka bisa dihentikanlah penuntutannya. Tentu dengan pertimbangan legal base yang tepat. Kemudian penal order dalam rangka keterbatasan ruang penggunaan pidana di dalam kebijakan ekonomi, maka bisa saja penal order itu dalam bentuk kewenangan menyelesaikan perkara di luar pengadilan itu bisa diutamakan. Kemudian yang terakhir adalah negotiate case settlement, penyelesaian perkara dengan mendamaikan para pihak, dan deferred prosecutor agreement atau DPA. Ada semacam perjanjian yang bisa memastikan perkara ini tidak perlu dilanjutkan penuntutannya atau ditunda penuntutannya demi kemanfaatan ekonomi, kemanfaatan masyarakat, dan kemanfaatan kesejahteraan ke depan. Mudah-mudahan lembaga dominus litis, lembaga penuntutan mengalami fase modernisasi konsep yang bisa rasional dan menghilangkan kecurigaan pretensi publik selama ini. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di Legal Voice.